perang Rusia dan Ukraina terus memasuki babak baru. Setiap bulan, bahkan setiap minggu, muncul perkembangan yang mengubah arah konflik. Pada awal September 2025, terjadi salah satu serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Peristiwa ini bukan hanya menimbulkan korban dan kerusakan, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana perang modern berkembang, serta sejauh mana kedua belah pihak bertahan dalam tekanan yang panjang. Pada tanggal 7 September, Rusia melancarkan operasi udara dalam skala besar. Data awal menyebutkan, lebih dari 800 drone dan belasan rudal digunakan hampir bersamaan. Sistem pertahanan udara Ukraina berhasil mencegat sebagian besar ancaman tersebut, tetapi tidak semuanya. Beberapa rudal berhasil mencapai sasaran, dan sejumlah drone jatuh menimpa kawasan permukiman. Yang menarik perhatian dunia adalah serangan yang mengenai gedung Kabinet Menteri Ukraina di Kiev. Untuk pertama kalinya sejak perang berlangsung, pusat pemerintahan menjadi target langsung. Api terlihat di bagian atap dan lantai atas gedung, menandakan bahwa serangan ini memang diarahkan ke simbol kekuasaan negara. Selain itu, distrik permukiman di ibu kota juga terdampak. Beberapa apartemen di wilayah Darnitsky dan Sviatoshinsky terbakar akibat puing drone yang ditembak jatuh. Di Donetsk, situasi serupa terjadi. Serangan udara dan drone menyebabkan setidaknya 6 orang tewas, serta lebih dari 10 orang lainnya terluka. Korban di Kiev sendiri dilaporkan mencakup 3 orang meninggal, termasuk seorang bayi. Belasan orang lain mengalami luka-luka, di antaranya seorang wanita hamil. Peristiwa ini menegaskan bahwa perang tidak hanya mengenai target militer, tetapi juga kehidupan sipil yang terus terguncang. Meski berada di bawah tekanan, Ukraina masih memperlihatkan daya tahan. Presiden Volodymyr Zelensky menyampaikan bahwa saat ini hampir 60% persenjataan Ukraina diproduksi di dalam negeri. Ini menunjukkan perkembangan industri pertahanan domestik, terutama pada teknologi drone, yang kini memegang peranan utama dalam medan perang. Namun, kondisi di lapangan tetap sulit. Infrastruktur energi, jaringan transportasi, dan fasilitas publik terus menjadi sasaran serangan. Ekonomi Ukraina diproyeksikan hanya tumbuh sekitar 2% pada tahun 2025, angka yang kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan biaya perang dan pemulihan. Ketergantungan pada bantuan asing juga masih besar. Laporan terbaru menunjukkan bahwa 77% kebutuhan tambahan anggaran negara ditutup dengan bantuan internasional, termasuk dana miliaran dolar dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hal ini menegaskan bahwa kelanjutan perlawanan Ukraina sangat bergantung pada dukungan eksternal. Di sisi politik, pada pertengahan tahun 2025, sempat terjadi protes anti-korupsi besar-besaran. Demonstrasi itu menuntut agar lembaga anti-korupsi tetap independen. Tekanan publik akhirnya membuat parlemen mempertahankan mekanisme pengawasan tersebut. Sementara itu, proses integrasi Ukraina ke Uni Eropa terus berjalan, meskipun masih membutuhkan waktu dan penyesuaian panjang. Untuk memahami skala serangan terbaru, penting melihat senjata yang digunakan Rusia. Ada beberapa kategori utama. Pertama, misil balistik dan jelajah. Rusia mengandalkan sistem Iskander, misil balistik jarak pendek yang mampu mencapai target sejauh 400 hingga 500 km. Ada juga Kaliber, misil jelajah dengan jangkauan hingga 2.500 km yang sering diluncurkan dari kapal perang. Di sisi lain, Rusia menggunakan Kinzhal, sebuah misil hipersonik yang sulit dicegat karena kecepatannya yang sangat tinggi. Kedua, artileri berat dan roket. Sistem seperti TOS-1 Buratino digunakan untuk meluncurkan roket termobarik yang menimbulkan gelombang panas besar. Ada juga BM-30 Smerch
dan BM-21 Grad, peluncur roket multilaras yang dirancang untuk menghantam area luas sekaligus. Fakta ini memperlihatkan bagaimana konflik bersenjata modern tidak bisa dilepaskan dari rantai pasokan global. Konflik ini tidak hanya memengaruhi Rusia dan Ukraina. Dampaknya terasa jauh lebih luas, terutama di sektor energi dan pangan. Ukraina dikenal sebagai salah satu pemasok gandum terbesar di dunia. Perang membuat jalur ekspor melalui Laut Hitam sering terganggu. Di sisi energi, sanksi Barat terhadap Rusia telah mengurangi pasokan gas dan minyak ke Eropa. Hal ini mendorong negara-negara Eropa mempercepat transisi energi, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan harga global. Negara berkembang menjadi pihak yang paling rentan karena kenaikan biaya impor energi. Konflik juga memperkuat poros politik baru. Rusia semakin mendekat ke Tiongkok dan Iran, sementara Ukraina memperkuat hubungan dengan NATO dan Uni Eropa. Dunia tampak bergerak menuju blok-blok geopolitik yang lebih kaku, dengan risiko polarisasi jangka panjang. Perang Rusia-Ukraina kini telah berlangsung lebih dari 1000 hari. Serangan pada awal September 2025 menjadi pengingat bahwa intensitas konflik masih tinggi dan korban sipil tetap tak terhindarkan. Ukraina mencoba bertahan dengan memperkuat produksi senjata dalam negeri dan mempertahankan dukungan internasional. Rusia terus mengandalkan senjata jarak jauh untuk menekan musuhnya. Bagi dunia luar, konflik ini bukan hanya tentang dua negara. Ia menjadi cermin bagaimana peperangan modern dijalankan, bagaimana teknologi digunakan, dan bagaimana dampaknya meluas hingga ke tatanan global. Masa depan perang ini masih belum pasti. Namun, satu hal yang jelas, setiap hari yang berlalu membawa konsekuensi baru, baik bagi Ukraina, bagi Rusia, maupun bagi dunia yang mengamatinya dari dekat. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.